ini adalah kontrak konstruksi, di mana kontraktor telah menyepakati nilai yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan oleh per unit output, yang beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Sedangkan pada kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa biaya telah diizinkan atau telah ditentukan ditambah imbalan dengan presentase terhadap biaya dan imbalan tetap. Di dalam perhitungan baiklah, kita masuk ke soal yaitu penentuan nilai pendapatan kontrak. Misalnya contoh soalnya pada ini, di sini terdapat yang kita ketahui yaitu nilai kontraknya sebesar 2 miliar dan tingkat inflasinya adalah 70%. Yang ditanyanya, naik atau turunkah pendapatan kontrak untuk pada periode tersebut? Cara mencarinya yaitu tinggal 2 miliar tersebut, nilai 2 miliar tersebut dikalikan dengan 7%. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu sebesar 14 juta. Maka bisa kita simpulkan bahwa pendapatan kontrak tersebut naik. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ada klausula penaltinya. Misalkan kontrak awal tersebut yaitu 3 juta, soalnya ada di bawah sini. Kontrak awalnya 3 juta, penalti yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu 2 juta per hari. Maka apabila dalam soal ini keterlambatannya 10 hari, maka kita harus mengkalikan 2 juta nilai yang telah disetujui antara dua belah pihak dikali 10 hari. Maka akan mendapatkan hasil yaitu 20 juta. Baiklah, kita masuk ke pengakuan pendapatan menurut kontrak. Dapat dicari dengan memiliki beberapa rumus. Dalam pengakuan pendapatan menurut kontrak ini terdapat 2 metode. Metode yang pertama yaitu ada metode presentasi penyelesaian. Dan
Selanjutnya kita masuk ke pengukuran pendapatan dan mencatat transaksi dalam periode berjalan dan jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mencatat biaya konstruksi. Jurnalnya yaitu pada debit pekerjaan dalam proses dan pada kredit material. Pada tahun pertama, kenapa 4 juta? Dikarenakan biaya kontrak yang terjadi pada tahun pertama adalah 4 juta. Sedangkan pada tahun kedua 7.664.000. Kenapa demikian? Karena itu merupakan hasil dari pengurangan biaya kontrak yang terjadi, yaitu 11.664.000 itu biaya kontrak yang terjadi pada tahun kedua dikurangkan dengan biaya kontrak yang terjadi pada tahun pertama. Karena tahun pertama 4 juta, maka 11.664.000 dikurang 4 juta, hasilnya 7.664.000. Begitu juga dengan tahun ketiga. Kenapa mendapatkan hasil 4.536.000? Dikarenakan biaya kontrak yang terjadi pada tahun ketiga dikurangi dengan biaya kontrak yang terjadi pada tahun kedua, yaitu 16.200.000 dikurangi dengan 11.664.000, maka mendapatkan hasil yaitu 4.536.000. Selanjutnya ada mencatat tagihan termin. Piutang usaha pada debit dan pada kreditnya itu termin 3.600.000 pada tahun pertama, pada tahun kedua 9.600.000 dan pada tahun ketiga 4.800.000. Selanjutnya ada untuk mencatat penerimaan tagihan. Maka jurnalnya yaitu kas pada piutang, kas di debit dan piutang di kredit. Nominalnya pada tahun pertama yaitu 3 juta, pada tahun kedua yaitu 7 juta dan pada tahun ketiga yaitu 8 juta. Selanjutnya kita masuk ke estimasi pendapatan beban laba yang diakui pada PT Buana Karya. Ini merupakan salah satu laporan laba rugi komprehensif. Terdapat akun akumulasi, diakuinya pada periode lalu dan diakuinya pada periode berjalan. Karena kontrak kita terdapat 3 tahun, maka di sini ada menyediakan laporan laba rugi komprehensif menyediakan sebanyak 3 tahun. Yang tahun pertama yaitu ada akun pendapatan, beban dan laba kotor. Untuk mencari pendapatan ini kita harus mengkalikan harga kontrak dengan presentasi penyelesaian. Harga kontrak kita pada PT ini adalah 18 miliar dikalikan 25% dari presentasi penyelesaian, maka akan mendapatkan yaitu hasil 4.500.000. Setelah itu dikurangi dengan beban kita pada tahun pertama yaitu 4 juta, maka 4.500.000 dikurangi 4 juta maka akan mendapatkan hasil 500.000. Nah, itu merupakan akumulasi pada tahun pertama. Nah, untuk kenapa di sini diakui periode lalunya kosong, dikarenakan ini baru masuk tahun pertama. Untuk diakuinya di periode berjalan, maka kita akan memindahkan saja nominal yang tersedia pada akun akumulasi, kita pindahkan ke diakuinya di periode berjalan sebanyak 500.000. Selanjutnya masuk ke tahun kedua. Tahun kedua ini kita akan mencari pendapatannya yaitu dengan mengkalikan harga kontrak yaitu 18 miliar dikalikan dengan 72%. 72% ini merupakan presentasi penyelesaian. Akan mendapatkan hasil yaitu 12.960. Dikurangi dengan 11.664.000. Kenapa 11.664.000? Dikarenakan itu merupakan beban pada tahun kedua. Maka jumlah yang kita dapatkan dari hasil pengurangan ini adalah 1.296.000. Itu merupakan akumulasi pada tahun kedua. Nah, untuk diakuinya pada periode tahun lalu, pada tahun kedua ini, kita akan memasukkan nilai akumulasi tahun pertama, yaitu 4.500.000,
dikurangi dengan 4 juta, maka hasilnya adalah 5 juta. Nah, pada tahun kedua ini kita akan mencari diakuinya di periode berjalan. Bagaimanakah mencari nilai tersebut? Karena ini merupakan tahun kedua, maka kita akan mengukurkan antara akumulasi tahun kedua dengan akumulasi tahun pertama. Maka 12.960 dikurangi 4.500 akan mendapatkan hasil 8.450. Nah, begitu pula untuk beban. Beban akumulasi tahun kedua yaitu 11.664.000 dikurangi dengan beban akumulasi tahun pertama yaitu 4 juta akan mendapatkan hasil 7.664.000. Nah, untuk yang 18 juta dari hasil pengurangan akumulasi tahun kedua dan tahun pertama, kita akan menguranginya yaitu 8.460 dikurangi 7.664.000, maka akan mendapatkan hasil yaitu 796.000. Inilah nominal yang diakui pada periode berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahun yang ketiga. Rumusnya sama. Yang pertama kan ada pendapatan. Pendapatan ini kita cari melalui harga kontrak yaitu 18 miliar dikalikan dengan 100%. 100%-nya ini dari mana? 100% ini dari presentasi penyelesaian yang telah kita cari. Nah, 18 miliar dikalikan 100%, maka hasilnya 18 juta. Dikurangi dengan beban tahun ketiga, 16.200 akan mendapatkan hasil yaitu 1.800. Nah, ini merupakan nominal untuk akumulasi pada tahun ketiga. Untuk mencari diakuinya periode tahun lalu, maka kita akan memasukkan akumulasi tahun kedua yaitu 12.960 dan dikurangi 11.664.000, maka akan mendapatkan hasil yaitu 1.296.000. Ini merupakan nominal pada diakui periode lalu pada tahun ketiga. Nah, untuk mencari diakuinya di periode berjalan, kita harus mengukurkan antara akumulasi tahun ketiga dengan akumulasi tahun kedua yaitu 18 juta dikurang 12.960 yaitu 5.040.000 dan 16.200 dikurangi 11.664.000 yaitu 4.536.000. Nah, untuk itu kita langsung mengurangkannya saja. Berarti 5.040.000 dikurangi 4.536.000 yaitu 504.000. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal pengakuan pendapatan, beban, dan laba. Untuk jurnal ini terdapat beberapa akun, yaitu ada akun pekerjaan dalam proses pada debit, beban kontrak pada debit, dan pendapatan kontrak pada kredit. Nah, untuk mengakui penyelesaian kontrak ini ada termin dalam debit dan pekerjaan dalam proses itu ada di kredit. Nah, inilah nominal-nominalnya. Pada pekerjaan dalam proses itu tahun pertama yaitu 500, tahun kedua 796, tahun ketiga yaitu 504.000. Nah, beban kontrak pada tahun pertama yaitu 4 juta, tahun kedua 7.664.000, tahun ketiga yaitu 4.536.000. Nah, untuk pendapatan kontrak ini merupakan 4.500, 8.460, dan 5.040.000. Untuk mengakui penyelesaian kontrak, maka ada dua ayat jurnal yaitu termin pada debit dan pekerjaan dalam proses di kredit senilai 18 juta. Inilah nominal data-data yang terkumpul dalam pekerjaan dalam proses pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dalam tahun pertama yaitu ada biaya konstruksi sebesar 4 juta. Tahun pertama juga ada laba yang diakui sebesar 500.000. Pada tahun kedua ada biaya konstruksi sebesar 7.664.000 dan laba yang diakui adalah 796.000. Nah, pada tahun ketiga biaya konstruksi bernominal sebesar 4.536.000
dan laba yang diakui adalah 504.000. Nah, untuk tahun ketiga ini menutupi proyek yang sudah selesai sebesar 18 juta. Jadi totalnya adalah 18 juta. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penyajian laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan PT Buana Karya. Nah, terdapat beberapa akun. Yang pertama yaitu ada aset lancar, kas, tagihan kotor, piutang termin, liabilitas lancar, dan ada utang bruto. Nah, pada laporan posisi keuangan PT Buana Karya ini terdapat 3 tahun karena kontraknya yaitu 3 tahun. Kenapa? Pada tagihan kotor terdapat nominal 900.000. Didapatnya 900.000 karena hasil dari pengurangan akumulasi pendapatan tahun pertama dikurangi dengan tagihan termin, yaitu 4.500.000 dikurangi dengan 3.600.000, maka dapatnya 900.000. Nah, selanjutnya yaitu akun piutang termin bernominal 600.000. Didapat 600.000 karena tagihan termin dikurangi penerimaan kas, yaitu 3.600.000 dikurangi penerimaan kasnya 3 juta, maka akan mendapatkan hasil 600.000. Selanjutnya pada tahun kedua didapatkan jumlahnya yaitu 3.200.000. Didapatkan hasil tersebut dari hasil termin dikurang penerimaan kas ditambah piutang termin. Terminnya 9.600.000 dikurangi 7 juta ditambah 600.000, maka akan mendapatkan hasil 3.200.000. Nah, kita masuk ke akun liabilitas lancar. Di akun liabilitas lancar ini terdapat akun utang bruto, yaitu sebesar pada tahun pertama 0, pada tahun kedua yaitu 240.000. Didapatnya kenapa tahun pertama ini 0? Karena hasil dari penjumlahan utang ditambah pendapatan dikurang tagihan termin. Utangnya 240.000 ditambah 5.040.000 dikurangi 4.800.000, maka akan mendapatkan hasil 0. Selanjutnya pada tahun kedua 240.000 ini didapat dari tagihan kotornya 900.000 ditambah pendapatan yaitu 8.450.000 dikurangi dengan tagihan termin yaitu 9.600.000, maka akan didapatkan hasil 240.000 pada tahun kedua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode biaya terpulihkan. Setelah kita menyelesaikan perhitungan metode yang pertama, yaitu metode presentasi penyelesaian, kita akan masuk ke metode biaya terpulihkan, yaitu pengakuan pendapatan beban dengan metode terpulihkan. Terdapat akun akumulasi diakuinya di periode lalu dan diakuinya di periode berjalan. Terdapat akun-akun pendapatan, beban, dan laba kotor. Di tahun pertama itu pendapatannya yaitu 4 juta dikurangi dengan beban yaitu 4 juta, maka hasilnya 0. Begitu juga nominal yang ada pada akumulasi tahun pertama akan terdapat juga diakui di periode berjalan. Selanjutnya tahun kedua yaitu ada akun pendapatan, beban, dan laba kotor. Pendapatannya yaitu 11.664.000 dikurangi beban yaitu 11.664.000, maka hasilnya 0. Setelah itu untuk diakuinya di periode lalu, maka periode lalu itu adalah periode akumulasi tahun pertama. Kita harus memindahkan nominalnya yaitu 4 juta dikurangi dengan 4 juta sama dengan 0 juga. Nah, untuk mencari nominal diakuinya di tahun periode berjalan, maka kita harus mengurangi akumulasi tahun pertama yaitu 11.664.000 dikurangi 4 juta sama dengan 7.664.000. Nah, begitu juga pada akun beban 11.664.000 dikurangi 4 juta, maka hasilnya adalah 7.664.000. Dan kita melakukan pengurangan, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga ini ada pendapatan, beban, dan laba kotor.
Nah, untuk itu pendapatannya adalah 18 juta dan bebannya adalah 16.200.000. Maka kita kurangi akan mendapatkan hasil 1.800.000. Nah, untuk diakuinya di periode lalu kita akan memindahkan akumulasi tahun kedua, yaitu 11.664 dipindahkan ke tahun ketiga, yaitu 11.664.000 dikurangi 11.664.000 dengan hasilnya yaitu 0. Untuk mencari diakuinya di periode berjalan pada tahun ketiga, maka kita akan melakukan pengurangan. Kita akan melakukan pengurangan, yaitu 18 juta dikurang 11.664.000, maka hasilnya 6.336.000. Dan pada beban ini kita kurangi, yaitu 16.200.000 dikurangi 11.664.000, maka hasilnya 4.536.000. Nah, kita akan melakukan pengurangan, yaitu pada pendapatan dikurangi beban akan mendapatkan laba kotor pada diakui di periode berjalan, yaitu sebesar 1.800.000. Selanjutnya kita masuk ke jurnal untuk mengakui pendapatan dan beban kontrak selama periode pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk mengakui pendapatan dan beban terkait, kita akan menjurnalnya dengan pekerjaan dalam proses beban kontrak. Pada tahun pertama itu pekerjaan dalam prosesnya kosong, 0 pada tahun kedua juga, dan pada tahun ketiga yaitu 1.800.000. Nah, untuk beban kontrak pada tahun pertama yaitu 4 juta, pada tahun kedua yaitu 7.664.000, dan pada tahun ketiga yaitu 4.536.000. Nah, pada akun pendapatan kontrak di kredit itu bernominal pada tahun pertama yaitu 4 juta, pada tahun kedua yaitu 7.664.000, dan pada tahun ketiga 6.336.000. Untuk mengakui penyelesaian pada kontrak, maka kita jurnal dengan termin pada pekerjaan dalam proses. Termin ini di debit dan pekerjaan dalam proses di kredit senilai 18 juta. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan laba yang diakui PT Buana Karya. Ini merupakan perbandingan antara metode presentasi penyelesaian dengan metode terpulihkan. Nah, pada tahun pertama ini perbandingannya yaitu 500.000 dibanding dengan biaya terpulihkannya itu 0. Nah, pada tahun kedua presentasi penyelesaian yaitu 796.000, sedangkan biaya terpulihkannya itu 0. Pada tahun ketiga presentasi penyelesaiannya itu 504.000, sedangkan pada biaya terpulihkan yaitu 1.800.000. Baiklah, sekianlah hasil dari penjelasan saya tentang kontrak konstruksi jangka panjang. Apabila ada kekurangan, saya Rara Putri Maharani mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.